Assalamualaikum teman-teman YouTubeku yang masih percaya sama aku dan masih mengikuti YouTubeku. Terima kasih. Hari ini aku ketemu sama mbak-mbak pengikut YouTubeku. Terima kasih ya mbak sudah follow aku di YouTubeku. Dan mbaknya dari Malang. Hari ini dia ngelihat TikTokku. Bener ndak ini Mbak Rahma, katanya gitu. Terus dia komen, ini Mbak Rahma apa bukan ya? Kok wajahnya mirip? Iya, karena TikTokku kan namanya Razima gitu. Nah, akhirnya tak tarik, akhirnya bercerita. Saya mengikuti Mbak Rahma dari awal loh, dari di Cook Island sampai di New Zealand gitu. Terima kasih saya ucapkan ke mbaknya ya, terima kasih. Nah, ini teman-teman, aku mau berbagi informasi yang penting untuk teman-teman yang mau ke New Zealand khususnya. Jangan fokus sama mukaku ya. Aku baru pulang nge-gym teman-teman. Jadi masih berkeringat banget. Ini masih di jalan. Gini ya, teman-teman, kalau untuk kalian yang mau ke New Zealand, kalian wajib bisa nyetir mobil. Apalagi khususnya yang di Auckland ya, yang mau ke Auckland. Karena di sini kita ini harus bisa nyetir mobil, teman-teman, dan harus berani mandiri. Baik itu perempuan ataupun laki-laki harus berani bermental baja kalau mau ke New Zealand ya. Karena di sini kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri, bukan bergantung dengan orang lain. Karena di New Zealand ini semua orang itu sibuk bekerja, berangkat pagi pulang sore. Jadi kalau misalkan kita perlu apa gitu, ya kita bisa minta bantuan teman. Tapi kan enggak, kalau sekali dua kali enggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering kan enggak enak juga ya teman-teman. Jadi kalau bisa kalian itu mandiri, kayak Mbak Rahma gitu mandiri. Aku alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri. Kemarin awal-awal itu blank aku di sini, nangis-nangis teman-teman. Nah, di sini kenapa Mbak Rahma menganjurkan kalian itu harus bisa nyetir, karena di sini itu semua orang harus bisa nyetir dan di sini tidak ada sepeda motor ya. Jadi perjalanan kemanapun harus pakai mobil. Ada sih angkutan umum kayak sepur itu ada, bus itu ada gitu ya. Tapi alangkah enaknya kita punya mobil sendiri meskipun jelek. Kayak mobilnya Mbak Rahma ini jelek, cuman 15 juta. Kalau uang Indonesia 15 juta enggak masalah, yang penting ada mobil sendiri, bisa untuk kaki. Itu informasi pertama. Dan informasi kedua ini sangat penting juga ya teman-teman ya. Kalian kalau parkir di sini tuh harus berhati-hati. Karena kalau kalian salah parkir, itu mobil kalian bisa diderek sama polisi, bisa dibawa ke kantor polisi. Gitu kalau salah parkir. Kemudian kemarin Mbak Rahma itu pengalaman saya itu kan kerja di apartemen. Nah, pas waktu itu kerja di apartemen itu spring clean itu kan agak lama waktunya ya, bersih-bersih sampai dalam-dalam. Nah, aku di situ 3 jam. Ternyata di situ tidak boleh parkir lebih dari 1 jam gitu. Aku tidak ngerti kan, masih orang baru. Aku parkir di situ 3 jam. Kemudian aku itu tidak mengecek jika warantiku atau surat pajakku itu mati. Aku tidak tahu. Ini sangat penting ya teman-teman. Aku mau kasih lihat surat pajak ya. Ini WOF, ini untuk WOF ini, aduh kelihatan enggak ya? Sebentar tak liatin dari luar ya. Ini untuk WOF. Mobilnya Mbak Rahma kan mobil tua ya. Jadi mobilnya itu setiap 6 bulan sekali itu harus ada waranti. Waranti fitness ini kalian harus cek ya. Ini punya Mbak Rahma ini yang dibolongin ini bulan 4. Ini bulan 4 harus pajak. Terus ini tanggalnya 26. Tanggal 26 bulan 4 ini harus pajak. Nah, kemarin itu Mbak Rahma itu enggak ngecek ini. Kan baru beli ya. Enggak ngecek gitu. Ini seharusnya ya ini harus dicek ini. Ini enggak boleh kadaluarsa. Mbak Rahma kemarin itu kadaluarsa ya. Aku pas parkir kadaluarsa itu aku enggak tahu. Tiba-tiba ada surat cinta dari Bangladesh, dari Pak Polisi ya. Ternyata kena berapa? 1, kelamaan parkir, dan 2 ini mati. Kena $200 aku. $200 ini setara dengan hampir 2 jutaan uang Indonesia
Itu. Jadi kalian tuh harus wajib meriksa pajak kalian ya. Pajak mobil kalian ya. Yang satu ada waranti, yang satu apa ya namanya, lupa aku. Di sini ada 2 pajak loh. Yang satu 6 bulan, satu tahun. Cuma punya Mbak Rama ini kan mobil tua, jadi setiap 6 bulan harus dicek waranti sama aku lupa ya apa ya namanya itu ya. Yang itu di sebelah situ itu. Waranti itu juga yang itu setiap 6 bulan sekali biasanya kalau mobil muda. Terus ini 1 tahun sekali, cuman kan mobilnya Mbak Rama kan mobil tua, setiap 6 bulan sekali, bukan setahun gitu. Tapi kalau mobil yang agak muda itu 1 tahun waktunya. Itu sangat penting ya teman-teman. Kemudian kalau kalian itu parkir, kalian itu harus lihat kan di situ ada pelangnya biru gitu, maksimal berapa jam gitu, jangan lewat, kalau lewat kena denda. Terus ada juga yang langsung bayar di tempat gitu, tapi aku belum pernah sih bayar di tempat, aku nggak ngerti caranya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah parkir di tempat yang seperti itu. Aku kan minta bos karena aku nggak, waktu kemarin kan aku nggak punya visa cardku tak taruh di Indonesia, jadi aku request ke bot jangan dikasih aku tempat yang ada parkirannya berbayar karena aku nggak punya visa card, aku gitu. Nah akhirnya aku nggak dikasih. Itu yang penting, itu penting ya teman-teman ya, perhatikan. Kemudian kalian harus tatak nyetir di sini. Ada 3 perbedaan di Cook Island, di Indonesia, di Auckland. Ini yang aku ceritain khusus di Auckland ya teman-teman, karena Mbak Rahma saat ini tinggal di Auckland. Kalau dulu kan di Esting itu di kampung ya, jadi santai nyetirnya, ndak harus barengan mobil banyak gitu, ndak. Nyetir di kampung itu biasa, sepi. Nah kemudian Mbak Rahma ini pertama kali di kota besar ya, di Auckland ini, setakut-takutnya. Pernah di tol itu nangis karena ndak bisa keluar dari tol teman-teman gitu ya. Jadi kalian itu di sini harus tatak nyetir mobil ya, karena di sini tuh mobil lalu lalang banyak mobil. Jadi kalian harus berani, harus fokus, kalau nyetir harus fokus. Kemudian kalian itu harus ngikuti speed, jalannya speed. Di pinggir jalan tuh kan contohnya kayak begini, itu kan ada tulisan stop itu kalian itu kalau di pojokan itu harus stop dulu gitu. Nah itu nanti kalau di tol ada tulisan kayak begitu tapi speed 100, bukan stop ya, ada tulisan 100. Nah itu kecepatan kalian tuh harus 100 ini teman-teman ya. Aku zoom ya, kok enggak mau. Nah itu kan tulisannya stop ya, tapi kalau di jalan tulisan speed ya. Kalau misalkan 50, speednya 50 berarti kalian udah masuk area pelan. Jadi kalian harus udah keluar dari tol harus nyetir 50. Tapi pas di dalam tol kalian ada tulisan 100 ya, kalian harus ngikuti speed 100 itu. Nggak boleh lebih, kalau lebih nanti ada polisi, kalian kena denda langsung di tempat gitu. Terus kecepatan kurang sih boleh, tapi nggak banyak ya, nggak terlalu banyak gitu. Kalau nanti misalkan sampean disuruh jalan 100, jangan ngambil 70, nanti yang di belakang marah, terus din kayak gitu. Jadi kalian harus ngikuti ya. Mungkin kalau 100, kalau sampean merasa kecepatan ya 90 enggak apa-apa gitu, tapi jangan di bawah 90, biar nanti yang di belakang enggak berisik gitu. Jadi kalian itu di sini harus tatak ya. Kalau di Cook Island itu pelan nyetirnya, karena di Cook Island kan small island, apa kayak di kampung gitu ya, cuman pulau aja kan. Jadi kalau di Cook Island itu kalian harus nyetir 40 sampai 50 gitu, enggak boleh lebih. Nah, kalau di Indonesia kan ya sama ya 50, mungkin kalau di jalan biasa 50 60. Tapi perbedaannya di Indonesia banyak motor. Kalau di Cook Island ya banyak motor, cuma motor kan pelan. Enggak kayak di Indonesia, kalau di Indonesia kan kenceng-kenceng gitu ya. Kalau di sini di Auckland ini enggak ada motor sama sekali. Tapi kalau musim panas kayak sekarang musim panas gitu ya ada motor yang gede-gede itu, tapi itu pun jarang ada gitu. Jadi kalau kalian siapapun yang mau ke New Zealand, usahakan di rumah les mobil dulu. Kalau kalian tidak punya mobil di rumah, kalian harus les nyetir dulu. Setelah les nyetir, udah tatak berani, oke, kalian just udah berani di Auckland jalan gitu.
dulu ya. Oh ya, ini juga penting lagi, yang terakhir, kalian itu jangan sampai kehabisan bensin ya teman-teman ya. Nih tak kasih contoh ya, bensinnya Mbak Rahma ya, itu kayak begitu. Kalau Mbak Rahma udah ada duit langsung tak pulin lagi teman-teman, bensin kan tinggal segitu. Jadi aku ndak pernah sampai kehabisan bensin teman. Apa di sini bensin itu paling penting ya, karena kalau kalian kehabisan bensin, pengalaman aku sendiri kemarin, aku awal-awal kan aku masih potong gaji, belum ada uang. Nah itu aku kehabisan bensin teman-teman, bensinku udah mepet, posisi aku di tol, ndak ngerti cara exit, harusnya exit 421 ya. Aku kan bingung ya, namanya mobil segitu banyaknya, aku ngambil exit 422. Nah salah jalan diputerin lagi sama Google, lewat tol lagi, kayak gitu muter-muter, sedangkan aku bensin habis. Aduh ya Tuhan, aku cuma nangis saja takutku. Akhirnya aku ndak tahu jalan, keluar aja aku dari exit itu, keluar dari tol, ndak tahu arah. Pokoknya aku cari tempat bensin. Akhirnya dapatlah tempat bensin. Di situ tenang hatiku teman-teman. Akhirnya wes aku ndak apa-apa, pulang sampai malam pun ndak apa-apa, yang penting ada bensin aku gitu. Jadi kalian, untuk teman-teman ya, usahakan jangan sampai bensin kalian itu habis di sini, karena bahaya sekali kalau bensin habis kalau pas kita di tol, bahaya banget gitu. Nah ini informasi yang sangat penting ya teman-teman, untuk kalian yang mau datang ke New Zealand. Semoga teman-teman yang masih di Indonesia yang mau ke New Zealand diberikan kemudahan, kelancaran, dan jangan lupa kalau bisa pakai yang visa legal, jangan visa ilegal, oke? Ini pesan dari Mbak Rahma. Terima kasih, semoga videoku ini menginspirasi yang lain. Assalamualaikum semuanya, salam dari Auckland.